Kembali lagi bersama saya Rahmana Fadilah. Di sini aku bakalan bahas podcast nih mengenai perbandingan hukum HAM hak asasi manusia di negara Indonesia maupun di Korea Selatan. Narasumbernya bakal banyak banget, sekitaran ada 5 wanita-wanita cantik. Pasti kalian tuh bakal penasaran banget. Jangan lupa dipantengin terus di komen, di like, sama di subscribe juga. Oke, stay tune ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama yang bakal ditanyain ke Bianca. Menurut Bianca, apa sih dasar filosofis utama dalam pendekatan terhadap HAM di Korea Selatan dan Indonesia? Kalau menurut aku ya, baik Korea maupun Indonesia tuh sama-sama ngadopsi deklarasi universal hak asasi manusia gak sih, atau DUHAM. Terus kayak buat landasan hukumnya kan itu ya. Tapi bedanya tuh kalau Korea Selatan tuh lebih ke penafsirannya aja sih, sama penerapannya tuh beda gitu loh sama Indonesia. Kalau Korea tuh lebih ke nekenin ke hak-hak sipil sama politiknya gitu loh. Sedangkan kalau Indonesia itu lebih memperhatikan keseimbangan antara hak individu satu sama lain. Ngerti gak sih? Bedanya di situ. Oh, berarti kalau misalnya tadi Indonesia itu lebih ke hak-hak sipil. Iya, kalau Indonesia tuh hak sipilnya. Korea itu lebih ke penafsirannya. Gitu. Itu kan tadi menurut Bianca nih mengenai dasar filosofisnya ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kedua nih yang bakalan Sarah tanyain buat Indah. Di sini pertanyaan itu, bagaimana sejarah kolonialisme mempengaruhi perkembangan hukum HAM di kedua negara antara Indonesia sama Korea Selatan? Kalau di sini sejarah kolonialismenya meninggalkan jejak yang mendalam pada sistem hukum HAM kedua negara. Korea Selatan yang pernah dijajah Jepang kemudian mengadopsi banyak elemen dari sistem hukum Jepang. Sementara itu, Indonesia yang pernah dijajah Belanda memiliki warisan hukum Belanda yang cukup kuat. Nah, pengaruhnya nih tercermin dalam struktur peradilan, konsep hak asasi, dan pendekatan terhadap perlindungan HAM. Udah sih menurut saya. Berarti tadi tuh mencakup pengaruh kolonialisme yang tercermin dalam struktur peradilannya, terus konsep hak asasinya, sama pendekatan terhadap perlindungan HAM-nya. Setuju sih, setuju. Kayak gitu ya. Nah, tadi kan Kak Bianca bahas DUHAM-nya. DUHAM itu apa sih? Kalau DUHAM itu tuh singkatan sih sebenarnya dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itu tuh kayak dokumen penting aja sih yang diadopsi oleh PBB waktu itu pada 10 Desember 1948. Yang mencakupnya itu hak-hak sipil dan politik sama hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu aja sih. Kalau untuk mungkin kita mau nanya contoh. Kalau contohnya ada nggak sih? Contoh-contohnya ya. Kalau kan kita lagi bahas Indonesia sama Korea Selatan kan ya. Kalau Indonesia itu lebih ke hak atas kebebasan berpendapat aja sih, yang bisa berekspresi sebebas mungkin kayak di pasal 19 DUHAM-nya itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 waktu itu. Contohnya kayak kasus-kasus terkait kritik terhadap pemerintah, kayak yang biasa kita lihat lah ya di sosial media itu kayak terlalu ya jor-joran banget ya sih ya, kalau misalkan kayak lagi ngekritik pemerintah gitu. Terus kayak hak atas kebebasan beragama juga, itu juga masuk di DUHAM juga tuh. Pasal 18 juga itu dijamin sama Undang-Undang Dasar 1945 juga sih. Ya kita kan di Indonesia kan menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Dan itu juga bebas untuk beragama. Terus hak atas pendidikan juga itu di pasal 26 DUHAM. Nah itu juga sama dijamin Undang-Undang Dasar 1945 juga. Sama hak atas pekerjaan juga itu Indonesia ya, yang terakhir itu pasal 23 tadi tuh yang di DUHAM itu. Kayak perlindungan pekerja di Indonesia tuh masih perlu ditingkatin lagi sih kalau menurut aku ya sebenarnya. Soalnya banyak hal-hal yang ya di luar teori yang biasa kita belajarin lah ya sebenarnya. Kalau di Korea Selatan sendiri itu kayak ada hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebenarnya sama-sama juga sih ya. cuman prinsipnya beda sama penerapannya. Pasti kan tiap negara kulturnya juga pasti beda kan, tiap budaya juga pasti beda. Mungkin sama beragama juga di sana juga bebas, cuman memang kan yang kita lihat ya sebenarnya untuk kebebasan beragama tuh di sana, untuk yang agama Islam yang kita lihat sebenarnya ya itu juga sebenarnya kurang sih di sana. Walaupun dia terserah bebas sih, bebas, tapi perlindungannya ya benar, perlindungannya sih kita untuk bahas perlindungannya sebenarnya sama-sama aja sih.
Cuman meskipun kedua negara sama-sama merujuk pada DUHAM ya, implementasinya tuh pasti bakal beda loh. Iya. Ya kan? Soalnya pertama kan dari sejarahnya beda, budayanya beda, sistem berpolitiknya juga pasti kan beda-beda kan. Beda-beda. Iya kan? Pasti Indonesia juga masih menghadapi tantangan signifikan tuh dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sebenarnya kan. Kita di negara kita tuh walaupun ya marak terjadi hal-hal yang di luar nalar lah ya, sebenarnya hak asasi manusia kita juga masih perlu dipertanyakan. Berarti tadi tuh apa DUHAM sebenarnya contoh DUHAM di Indonesia sama di Korea Selatan tuh Hampir sama sebenarnya. aja sih. Cuman emang beda di implementasinya, Bener prinsipnya, banget. ataupun bahkan dalam politiknya kayak gitu ya. Betul. Untuk pengertian dari DUHAM. Hai, balik lagi bersama aku Sarah Fadila. Di sini aku gak hanya sendiri, aku ditemani sama. Maharditya Dinata. Nah, di sini kita balik lagi nih. Semalam udah bahas mengenai perbandingan hukum HAM di Indonesia sama di Korea Selatan. Nah, sekarang Sarah bakal tanyain ke Lili itu mengenai mekanisme perlindungan HAM di tingkat nasional antara kedua negara Indonesia dan Korea Selatan menurut Lili. Oke, kalau menurut aku sih kedua negara ini memiliki lembaga negara yang berfungsi melindungi HAM tersebut. Seperti Komisi Nasional, terus juga nasional di Korea Selatan. Namun kewenangan dan efektivitas kedua lembaga ini berbeda. Berbedanya dalam apa? Dalam kewenangannya lebih luas di Korea Selatan daripada di negara ini. Seperti itu. Lebih fokusnya juga pada pemantauan dan rekomendasi sih kalau di negara kita. Tapi tetap bertugasnya melindungi HAM-nya. Betul. Tapi lebih luasnya itu di Korea Selatan Lebih luas dibanding Indonesia. Betul. Tapi keduanya sama-sama memiliki lembaga negara yang bertugas melindungi HAM. Betul. Tapi perbedaannya cuma itu aja. Terus juga lebih fokus sama pemantauan sama rekomendasi Rekomendasi. kalau di Korea Selatan. Yes. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Bagaimana kedua negara menangani isu diskriminasi nih khususnya terhadap minoritas? Oke, baik. Kalau di kita itu minoritasnya suku kan, memiliki suku, agama dan ras. Kalau di Korea itu dia lebih ke minoritas nih. Oh kak, berarti kalau Korea lebih ke minoritas, kalau di Indonesia lebih ke suku. Bedanya kayak gitu. Seperti itu. Kayak kedua negara ini telah memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi. Dia berdua udah melarang, tapi tetap kita ada perbedaan di suku dan minoritas. Walaupun kedua negara itu ada melarang diskriminasi, tapi tetap ada perbedaannya. Betul. Seperti itu. Tetap ada perbedaannya. Oke, itu kan mengenai isu diskriminasi. Sekarang lanjut lagi untuk pertanyaan, gimana sih peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM nih di kedua negara tersebut antara Indonesia sama Korea Selatan? Oke, aku jawab ya. Untuk masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting ini memperjuangkan HAM tuh. Yang satu kita sebagai Indonesia menjunjungnya keorganisasian keagamaan. Tuh. Dan lebih kelompok advokatif. Ya. Kalau untuk di negara dari Korea Selatan itu kurang menyinggung agama kita. Karena kan di Korea Selatan itu kurang banyak minoritas. Iya. Orang Islam. Dia kenapa minoritas bukan suku? Maka misalkan minoritasnya agama lain aja gitu. Karena kan Kalau yang suku, minim lah ya. ya betul. Kalau kita kan sudah ada agama, ada sukunya, terus juga kita bertunggal Bineka Tunggal Ika. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau misalnya di Indonesia ini lebih mainin peran dalam agama juga, terus perjuangkan HAM juga, lebih ke LSM ya. Iya betul, LSM LSM di organisasinya. organisasinya. Betul. Hai. Nah, sekarang yang selanjutnya aku tuh gak hanya sendiri, aku juga ditemani sama Kak
balik lagi nih Kak, semalam tuh aku udah tanya-tanya mengenai perbandingan HAM antara negara Indonesia sama Korea Selatan. Itu semalam aku udah tanya sama Bianca, sama Indah juga, terus tadi sama Muhammad ya Dina, sekarang sama Kakak nih. Tapi pertanyaan berbeda nih Kak. Kalau untuk pertanyaan untuk Kakak itu bagaimana pandangan masyarakat terhadap HAM di kedua negara antara Indonesia sama di Korea Selatan? Kalau pandangan di dua negara ini cukup berbeda ya. Cukup beragam gitu, maksudnya kayak ada yang peduli terhadap HAM, ada juga yang nggak ngerti juga tentang HAM tuh apa gitu. Contohnya kalau misalkan kayak yang peduli sama HAM tuh salah satu contohnya tuh kayak terlibat advokasi gitu, salah satu contohnya gitu. Terus banyak juga sih yang kayak belum paham tuh arti HAM tuh emang sangat penting ya. Iya, penting. Sangat penting untuk mau di negara manapun hak asasi manusia tuh benar-benar penting. Jadi kayak untuk kita bisa kayak kita tuh kalau kita dapat hak asasi manusia kan kita bisa mengeluarkan pendapat. Jadi kayak nggak yang apa-apa harus diem gitu kan, apa-apa harus diem, tertulis harus diem, itu kan namanya nggak iniin HAM ya. Iya, memperjuangkan HAM. Iya, nggak memperjuangkan HAM untuk diri kita sendiri. Kan jangan cuma negara deh, tapi buat diri kita sendiri dulu gitu. Buat negara gitu ya. Jadi menurut kakak, kalau untuk pribadi kakak HAM tuh penting, cuman dari beda negara ini beragam. Ada yang kurang paham, ada juga yang aktif soal hak asasi manusia itu aktif untuk memperjuangkan hak itu sendiri gitu. Berarti kalau menurut kakak itu HAM itu penting dan perlu diperjuangkan. Iya. Jadi nggak cuma buat negara aja, tapi buat diri sendiri juga perlu diperjuangkan. Benar, mau di Korea, mau di Indonesia, menurut kakak itu penting. Dan kalau di Indonesia sih menurut kakak HAM itu udah lumayan bagus sih untuk memperjuangkan hak asasi masing-masing tuh. Di Indonesia Udah mulai bagus ya. Kalau di Korea Selatan sih kayak juga HAM kalau di negara sana. cuman tadi tuh ada selentingan mengenai advokasinya aja ya. Iya. Hai, tadi udah banyak banget nih narasumber yang udah Sarah tanyain mengenai perbandingan hukum HAM Indonesia sama Korea Selatan. Nah sekarang narasumber terakhir yaitu siapa nih? Aku dengan Intan Ira Maharani. Oke, nah Intan pasti familiar lah ya mengenai HAM, apa itu HAM. Terus sekarang nih kita bandingin antara Korea Selatan sama Indonesia. Nah untuk pertanyaan Intan itu gimana sih perbandingan perlindungan terhadap hak minoritasnya nih Tan di kedua hak minoritas seksualnya di kedua negara? Oke, kalau menurut aku sih Kak ya, hak Bahas seksual minoritas ya. agak sedikit ini ya, tapi ini edukasi juga. Iya. Jadi kalau hak seksual minoritasnya di Indonesia sama di Korea Selatan tuh hampir sama ya. Hampir sama. Kayak misalnya kalau di Indonesia tuh perlindungan hak minoritasnya tuh dengan Korea Selatan berbedanya itu gak terlalu dikit ya, jadi gak terlalu banyak. Kalau dikit nggak perlu banyak. Kalau di Indonesia itu meskipun terdapat banyak instrumen hukum yang mengakui hak asasi manusia, diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT, Kak, tahu kan ya LGBT? Yang enggak Sesama jenis ya. Nah itu agak ini banget sih ya, Agak nyimpang. rancu, tapi gimana gitu kan, ada perjuangan haknya Iya. juga gitu kan. Kalau di Indonesia itu masih sering terjadi banget dan banyaknya undang-undang daerah yang mendiskriminasi homoseksualitas dan identitas gender non-biner tidak diakui secara resmi. Itu kalau di Indonesia. Nah, kalau di Korea Selatan sebaliknya lagi. Kalau LGBT di sana tuh lebih diakui. Oh, lebih diakuin. Iya, jadi kalau di Secara Indonesia kan terang-terangan ya? agak tertutup kan. Mm-mm. Tapi kalau di Korea tuh lebih diakui lagi. Kayak nih di Korea tuh lebih ke ada tantangan sosialnya memang, tapi di pemerintah Korea Selatan menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap perlindungan hak minoritas seksual dibanding Indonesia. Jadi memang diakui, tapi masih ada perlindungan yang lebih. Tapi kalau di Indonesia diakui perlindungannya masih kurang. Oh, perlindungannya masih kurang, makanya mainnya umpet-umpetan gitu ya. Iya, ibaratnya makanya ya. nggak terlalu kelihatan kan. Makanya nggak terlalu terbuka. Iya, tapi kalau di Korea tuh terbuka, tapi masih terlindungi gitu loh. Entahlah ya sampai kapan itu LGBT. Apa nggak ada yang lain? Soalnya serba salah ya kalau bahas LGBT, ada perjuangan HAM juga kan. HAM kan nggak cuma buat negara aja, tapi kan buat diri sendiri benar. juga.
HAM itu kan nggak cuma untuk kayak misalkan kita dibuat kekasaran itu tuh kan enggak ya, LGBT juga termasuk si HAM sih Kak. Iya kan, makanya jadi kayak serba salah. Pokoknya intinya kalau dalam konteks hak minoritas seksual di kedua negara itu bedanya sedikit Iya. aja. Kalau Kalau di di- Indonesia itu dia lebih tertutup, terus juga perlindungan hukumnya kurang. Kalau di Korea Selatan itu dia lebih Terbuka jor-joran, terbuka lah. tapi dilindungi. Tapi dilindungi, Iya, ada gitu. perlindungannya lebih kuat, lebih banyak kayak gitu. Oke nih, lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua nih, atau pertanyaan terakhir lah bisa jadilah ya. Gimana dampak globalisasinya nih terhadap perkembangan hukum HAM antara negara Indonesia sama Korea Selatan? Pas banget nih, aku baru baca juga sih tadi pagi Kak. Iya. Kalau dampak globalisasinya itu agak dampaknya signifikan terhadap perkembangan hukum hak asasi manusia di Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, globalisasinya mendorong perubahan nilai dan norma mendasari HAM, meskipun tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan pelanggaran hak masih ada. Kesadaran akan HAM meningkat, tetapi implementasinya itu Kak sering terhambat oleh faktor sosial dan politik. Itu kalau di Indonesia, jadi memang udah kelihatan nih HAM-nya nih ya, kayak globalisasi HAM-nya udah kelihatan, perubahan nilai-nilai normanya udah kelihatan semuanya, tapi ada beberapa yang bikin terhambat itu karena faktor sosial dan politik. Kalau politik Indonesia kan masih agak gencar lah kan, yang enggak yang tenang gitu, pasti ada aja. Gebrakannya tiap hari, bahkan ke tiap hari, tiap menit itu kayak beda aja. Iya, selalu ada aja itu. Lambe turah sih biasanya. Oh iya, sering nonton ya, sering baca-baca. Pantengin terus gitu. Nah, nih kalau di Korea itu, sementara di Korea Selatan itu globalisasinya memperkuat kerangka hukum HAM dengan meningkatkan akses terhadap informasi dan memperkuat gerakan sipil. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perlindungan HAM meskipun masih terdapat tantangan dan penegakan hukum. Jadi kalau di Korea itu dia udah makin kelihatan, sipilnya pun mendukung, nggak yang politiknya nggak yang kayak di Indonesia yang bener-beneran ini banget, kelihatan banget. Kalau di Korea politik kurang, sipilnya mendukung, cuman tantangannya ya dalam penegak hukum aja sih. Nah, kalau dia tuh bermasalah di penegak hukum. Kalau di Indonesia di politiknya tadi itu, di politik dan faktor sosialnya aja. Kayak gitu ya. Emang kan namanya kedua negara, maksudnya kalau kedua negara ini kan sama-sama punya prinsip, sama-sama punya perlindungan hukum HAM yang berbeda juga. Seperti itu. Ada kekurangannya, ada kelebihannya juga pasti berbeda lah ya, seperti itu. Nah, kayak yang tadi si LGBT kan kekurangannya di Korea itu. Tapi kalau di Indonesia lebih menang itu tadinya bagian LGBT-nya. Nah, kalau yang globalisasinya masih menang di Korea. Oke, seperti itu. Itu sih, itu aja kayak yang aku tahu. Oke guys, sekarang nih udah pertanyaan terakhir sama Intan. Udah banyak banget narasumber yang aku tanyain mengenai perbandingan hukum HAM antara Indonesia sama Korea Selatan. Nanti kita bakal banyak bahas lagi, tapi kalau ada yang request, makanya jangan lupa subscribe sama komen kalau misalnya kalian kalau mau tanya-tanya mengenai Kak, yang ini namanya siapa, kakak ini namanya siapa, boleh banget ya. Boleh banget. Boleh. Nanti kita ketemu lagi bersama aku, Sarah Mana Falilah dan Intan Ira Maharani. see you next time. Bye. Oke, baik teman-teman, dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari teman-teman kita yang udah mengasihkan opininya itu, menurut aku ya, pendapat aku pribadi, itu ada di sistem hukumnya. Yang pertama, sistem hukum negara kita Indonesia dan Korea Selatan itu berbeda. Yang kalau misalnya di Korea Selatan itu mengadopsi sistem hukum sivil law yang berdasarkan pada model hukum Jerman. Sedangkan di Indonesia itu menggunakan sistem hukum sivil law berbasis hukum Belanda. Nah, dari situ aja tuh kita udah berbeda, karena kan jajahannya pada zaman dulu juga berbeda. Sedangkan Indonesia itu emang sering banget dikenal dengan jajahan Belanda. Nah, secara konstitusinya nih, Korea Selatan itu, konstitusi pertamanya itu disahkan pada tahun 1948. Yang dimana kita duluan nih yang melandaskan konstitusinya. Setelah itu baru si Korea Selatannya. Nah, setelah merdeka, si Korea Selatan itu dari Jepang, mereka mencakup hak asasi manusia, demokrasi, dan pembagian kekuasaan. Sedangkan di Indonesia itu, konstitusinya kan Undang-Undang Dasar 1945.
yang mengalami 4 amandemen. Nah, jadi dalam proses amandemen, dalam proses konstitusinya sendiri itu Indonesia jauh lebih banyak daripada si Korea Selatan ini. Dan Indonesia juga mengalami undang-undang yang menjamin hak asasi manusia, demokrasi, dan pembagian kekuasaan. Nah, peradilannya yang di Korea Selatan itu, sistem peradilannya itu mencakup Mahkamah Agung, mencakup Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan umum lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi konstitusional undang-undang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem peradilannya itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan khusus seperti pengadilan tata usaha. Terus ada pengadilan agama juga. Mahkamah Konstitusinya ini mengadili perkara terkait konstitusional, undang-undang, dan sengketa kewenangan lembaga negara. Abis itu nggak cuma itu, hukum pidananya juga itu berbeda ya. Kalau di Korea Selatan itu ada Criminal Act di tahun 1953. Hukum mati masih ada, tapi jarang diterapkan. Karena Korea Selatan juga sangat ketat nih dalam menegakkan hukum terkait pencemaran nama baik itu. Mereka juga bisa, kalau misalnya pencemaran nama baik di Korea Selatan itu tuh bisa loh dihukum mati di sana. Sedangkan di Indonesia menggunakan KUHP yang baru disahkan pada tahun 2022 ini. Untuk menggantikan KUHP warisan Belanda, Indonesia butuh beberapa kali amandemen untuk punya hukuman yang tepat nih bagi pelaksana yang melanggar undang-undang. Baik, jadi dari kesimpulan semuanya ini, meskipun kedua negara berbasis sipil lawan, fokus mereka tuh berbeda karena latar belakang sejarahnya dan kebutuhan domestiknya masing-masing itu juga berbeda. Sedangkan Korea Selatan lebih maju dalam regulasi teknologi digital dan perlindungan hak digitalnya. Sedangkan di Indonesia lebih beragam dengan perpaduan hukum adat, agama, dan modern. Nah, makanya menurut aku sendiri ya, Indonesia itu lebih bisa nih menghargai adat istiadatnya, lebih toleransi lah dalam hukum-hukumnya yang berada di negaranya sendiri. Karena Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin dong kalau misalnya kita tinggal di daerah terus masih memperlakukan hukum adat, itu harus tetap mengikuti hukum kewarganegaraan. Itu mungkin banyak adat-adat yang nggak setuju akan hal tersebut. Jadi makanya Indonesia itu tinggi banget di toleransinya antar sesama. Makanya menurut aku ya, setiap negara itu banyak banget perbandingan hukumnya. Jadi kita tuh nggak bisa menyamaratakan sih. Jadi semoga Indonesia jauh lebih berkembang lagi dalam hal teknologi seperti di Korea Selatan sana. Cukup sekian dan terima kasih.